Oke, iya, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk week kedua ini seperti yang saya bilang, saya akan record pertemuannya. Jadi nanti kalau ada beberapa materi yang missing, Anda terlewat ya, Anda bisa lihat lagi di video recordingnya. Karena nanti hari ini kita akan belajar mengenai data pre-processing. Dan juga nanti ada beberapa materi yang kita implementasikan di codingnya ya, di Python seperti itu. Oke. eh, Data preprocessing ini seperti yang pernah kita diskusikan minggu yang lalu, itu adalah salah satu step yang penting di machine learning karena data yang kita miliki nanti yang akan kita olah ya menggunakan algoritma machine learning itu. Oh bukan, di TV19 ya. Iya. Yuk. Jadi data preprocessing ini adalah tahapan yang penting di machine learning karena sebelum data itu kita olah ya menggunakan algoritma machine learning, kita perlu preproses terlebih dahulu. Kalau tidak kita preproses, itu akan berdampak pada performance ya dari algoritma machine learning yang kita gunakan. Nah, seperti contohnya kemarin, kalau ada data yang ada noise-nya, kita perlu hilangkan terlebih dahulu noise-nya sebelum kita olah. Nah, nanti kita akan belajar beberapa metode data preprocessing yang nanti itu akan berguna saat kita ingin menyelesaikan sebuah problem, entah itu klasifikasi, clustering, atau regresi ya, itu semuanya akan kita preproses terlebih dahulu. Harapannya nanti performance dari algoritma machine learning kita bisa lebih bagus, seperti itu. Oke, ya. Data preprocessing ini adalah sebuah tahapan di machine learning yang akan mentransformasikan sebuah data original ke dalam bentuk yang baru. Sehingga itu nanti akan bermanfaat ya, akan memfasilitasi step atau tahapan berikutnya. Seperti itu ya. Dan ini ada beberapa tipe data preprocessing yang akan kita pelajari di minggu kedua ini. Yang pertama ada scaling, standardization, normalizing observation, generating polynomial features, encoding, categorical features, detecting outliers, sama yang terakhir handling missing values. Jadi ada tujuh metode data preprocessing yang akan kita bahas pada minggu kedua ini. Sebetulnya masih banyak lagi metode data preprocessing yang lain ya. Nanti yang di luar dari ini Anda bisa belajar sendiri gitu ya. Anda bisa lihat di Google, searching di Google data-data preprocessing, metode data preprocessing yang lain. Tapi kita batasi saja di 7 metode preprocessing ya di pembahasan kita kali ini. Oke, ya ini kenapa kita harus melakukan data preprocessing ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi data itu kita ambil, kita capture ya, kita record dari berbagai macam bentuk gitu ya. Karena data kita itu adalah data yang dari sebuah kasus misalnya, sebuah case study. Kita memiliki data yang mana data itu bentuknya bisa berbeda-beda. Gitu kan ya. Antara satu atribut dengan atribut yang lain punya skala yang berbeda, punya bentuk yang berbeda, punya tipe yang berbeda. Contohnya kemarin kita studi kasusnya adalah untuk menentukan apakah nasabah itu disetujui atau tidak. Disetujui atau tidak pengajuan kreditnya. Nah, data itu bisa jadi bentuknya beda-beda ya. Ada data nama, umur ya, terus penghasilan ya. Semuanya itu memiliki tipe data yang berbeda. Nah, sehingga kita harus lakukan preprocessing terlebih dahulu. Dan juga punya skill yang berbeda ya antara satu atribut ya dengan atribut yang lain. Misalnya skala dari umur bisa jadi beda dengan skala dari penghasilan. Kalau penghasilan dalam IDR ya, rupiah, mungkin antara 3 juta sampai berapa ratus juta gitu ya. Tapi kalau umur skalanya kan beda antara 0 sampai mungkin 90 gitu ya. Nah, jadi tipe data yang berbeda, skillnya juga berbeda, kita harus standarkan. Nah, kita lakukan di tahapan data preprocessing ini. Dan yang ketiga ini ada data itu mungkin mengandung outlier atau noise ya. Datanya mengandung outlier atau noise. Jadi ada beberapa atribut yang salah waktu mengcapture, waktu merecord itu datanya salah ya. Seperti umur harusnya 0 sampai 90 ya range-nya. Tapi ada yang masukin umurnya 200 tahun. Nah, itu kan outlier ya. Itu outlier karena nggak ada orang umurnya 200 tahun. Kalau masuk umur 200 tahun masuk itu ya record ya, masuk muri gitu kan ya. Itu ada data-data yang ada outliernya, kita harus hilangi terlebih dahulu. Atau data yang missing. Jadi mungkin ada beberapa atribut yang tidak
terrecord dengan baik ya. Jadi datanya itu missing, umurnya nggak ada misalnya kayak gitu, penghasilannya kosong. Nah, data-data yang missing itu kita harus hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa background mengapa kita butuh yang namanya data preprocessing. Oke, kita mulai dari metode yang pertama dulu, yaitu metode scaling. Jadi beberapa algoritma machine learning itu mengasumsikan bahwa semua fitur itu adalah berada di skala yang sama. Saat ini skala yang kita miliki bisa beda-beda ya, seperti yang tadi saya bahas. Skalanya dari umur sama skalanya dari penghasilan itu bisa jadi berbeda. Umur 0 sampai 100, 0 sampai 90, penghasilan 3 juta sampai sekian. Nah, jadi beberapa algoritma machine learning dan kebanyakan algoritma machine learning mengasumsikan bahwa semua fitur itu berada di skala yang sama. Nah, bagaimana solusinya? Karena tadi skala kita kan berbeda-beda. Nah, kita lakukan yang namanya scaling. Kita membuat skala yang sama dari setiap atribut yang kita miliki. Contohnya ya, semua fitur nanti kita scaling, yang mana scalingnya itu range-nya antara 0 sampai 1, atau min 1 sampai 1, atau 0 sampai 100, terserah mau kita skalakan berapa. Tapi umumnya kalau kita menggunakan algoritma machine learning itu, data itu kita scalekan dari 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Itu adalah scaling range scale yang umum di machine learning. Gitu ya. Caranya gimana untuk bisa melakukan scaling itu? Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan min max scaling. Jadi misalnya kita tentukan ya, di sini kita tentukan sebentar. Ya, kita tentukan misalnya di sini ini ya, scale-nya itu antara A sampai B ya. Nah, jadi A, B ini adalah skalanya. A itu skala bawah, B itu skala atas. Kita asumsikan seperti itu. Nah, kita akan menggunakan min max scaling. Min max scaling ya. Jadi nanti kita tentukan ya, skalanya itu bisa 0 sampai 1, A-nya 0, B-nya 1, atau A-nya minus 1, B-nya 1. Terserah nanti kita mau scalingkan berapa. Seperti itu ya. Nah, kita akan menskalakan ya sebuah fitur ya. Jadi X ini adalah kumpulan fitur. Nah, X1, X2 sampai dengan Xn ini adalah masing-masing fiturnya. Fiturnya kita representasikan dalam bentuk vektor, vektor X. Di dalamnya ada fitur X1, X2 sampai dengan fitur Xn. Fiturnya apa sih? Contohnya tadi ya, ada umur, ada penghasilan ya, ada apalagi jumlah tabungan, itu adalah fitur. Jadi kita representasikan dalam bentuk vektor X, X1, X2 sampai dengan Xn. Kita akan rescaling ya. Jadi nanti scale-nya bisa berubah ya menjadi X aksen, yang mana X aksen itu adalah hasil dari scaling vektor X, atribut dari vektor X ini menjadi X aksen 1, X aksen 2 sampai dengan X aksen X ya. X aksen N. Yang mana X aksen ini, vektor fitur dari Xn ini, dari X aksen ini itu memiliki skala yang baru, yaitu A dan B ya. A dan B ini bisa jadi 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1, atau bisa jadi scaling yang lain ya. Tapi biasanya umumnya kita gunakan ini 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Nah, maka caranya mengubah fitur aslinya menjadi fitur yang sudah kita scaling, kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nah, kita menggunakan rumus X aksen I sama dengan A ditambah XI dikurangi dari dikurangi dengan minimum dari vektor X dikali B minus A dibagi dengan max X dikurangi dengan min X. Nah, di mana A dan B ini ya, itu adalah nilai minimum dan maksimum yang kita inginkan. Kalau misalnya minimum dan maksimumnya 0 sampai 1 ya berarti A-nya ini kita ganti dengan 0, B-nya diganti dengan 1. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Ada contohnya setelah ini. Saya coba clear dulu. Nah, contohnya di slide berikutnya seperti ini. Misalnya kita punya vektor X yang isinya itu fitur ya. Nah, fitur ini ya, fitur kumpulan dari satu fitur. Jadi X ini fiturnya dari satu fitur ya. Misalnya fitur umur gitu ya. Itu terdiri dari 15, 57, 36, 88, dan 37. Jadi ini adalah sebuah fitur, kumpulan dari sebuah fitur. Kita punya
5 data ya, yang mana 5 data itu merepresentasikan sebuah fitur ya, yaitu fiturnya 15, 57, 36, 88, dan 37. Ini kita mau scalingkan. Ini kita mau scalingkan menjadi 0 sampai 1. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya, kita akan scalingkan menjadi 0 sampai 1. Kita harus tentukan dulu min sama max-nya. Min sama max-nya apa? Min dari kumpulan fitur ini adalah 15, max-nya itu 88. Pertanyaan saya ya, 15 dan 18 ini bakalan menjadi berapa? Ini di bawah ada tulisannya ya. 15 bakalan menjadi 0, 88 menjadi 1 kan ya. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita scalingkan ya, berarti nilai minimumnya itu akan menjadi 0, yang maksimumnya bakalan menjadi 1. Betul gitu kan ya? Ya kan? Nah, jadi yang 15 itu setelah kita scaling, nilai barunya bakalan menjadi 0. Kalau 88 bakalan menjadi 1 gitu kan ya. Bagaimana dengan nilai yang ada di tengah-tengahnya? Nah, misalnya yang 15 ini tadi ya, 0, 15 dikurangi 15 ya. Kita coba lihat, 15 kurangi 15, minnya kan 15 ya. Otomatis kan 0. Kalau ada suatu nilai di pembagian yang 0, pasti ya jawabannya 0 di sini kan ya. Terus untuk nilai yang kedua 57 dikurangi 15 sekitar berapa? 42 ya. 42 dikalikan 1 dibagi dengan 88 dikurangi 15. 88 dikurangi 15 itu 73 ya, 73. Nah, 88 dibagi sorry. Tadi 43 dibagi 43 ya. Ini kan 43 ya. Pembilangnya 43, penyebutnya itu 73. Nah, 43 dibagi 73 itu 0,57 dan seterusnya. Nah, setelah kita lakukan scaling ya, nah, kita dapatkan bahwa nilai barunya ya, yang 15 itu menjadi 0, 57 menjadi 0,57, 36 menjadi 0,29, 88 menjadi 1 dan 37 menjadi 0,3. Nah, nanti kalau Anda punya sebuah studi kasus ya, yang mana nanti atributnya punya skala yang berbeda-beda. Nanti tiap atribut itu kita harus scalingkan. Gitu ya. Jadi tiap atribut itu kita harus scalingkan menjadi, contohnya ini kita kalau menggunakan min max scaling ya, itu menjadi 0 sampai 1. Seperti itu. Oke, ini untuk scaling. Sebelum saya lanjut ke metode scaling yang berikutnya, ya, ini ada metode yang berikutnya, itu standardization juga scaling ya. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin ada pertanyaan dulu dari metodenya. Gampang ya sebetulnya ya. Kita tinggal tentukan min-nya berapa, max-nya berapa. Nah, min max-nya itu nanti kita masukkan ke rumus scaling-nya tadi. Setelah kita lakukan scaling, pasti nanti semua data kita ya akan berada di range 0 sampai 1. Ada yang tahu nggak kira-kira kekurangannya apa ini? Bisa jadi scaling ini tidak efektif ya. Ada suatu ketika scaling ini tidak efektif. Menurut Anda, kira-kira kapan metode scaling min max scaler ini menjadi tidak efektif? Ada yang bisa kasih ide? Kalau kita lihat seperti ini ya metodenya, tapi ada satu kondisi yang mana metode scaling ini menjadi tidak efektif. Ada yang punya ide mungkin? Silakan. Ada nilai itu ya, nilai tambahan kalau yang aktif ya, silakan. Oke, bagaimana jika ada outlier? Kalau outliernya nggak kita hilangkan, misalnya kita keliru nulis tadi ya, ini anggap saja ini umur ya, 15, 57, 36, 88, 37 itu mungkin bisa kita asumsikan itu umur manusia. Kalau ada outlier, yang mana umur itu nilainya 100, sorry, 200. Jadi otomatis kan scalingnya menjadi berbeda kan ya, karena yang max tadi kan 200 ya, kalau nilainya 200 berarti 1. Gitu kan ya. Jadi scalingnya bisa menjadi tidak relevan karena ada noise-nya. Nah, kalau kita menggunakan min max scaler ini, kita harus hilangkan noise-nya dulu. Kalau ada noise, nanti scalingnya bisa kacau nanti ya, ya kan? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan kalau menggunakan min max scaler. Memang rumusnya simple,
Tapi kita harus pastikan bahwa data kita nggak ada noise-nya. Nanti di metode terakhir kita juga belajar mengenai noise removal ya. Nanti kita akan belajar. Tapi kita harus pastikan bahwa kalau kita menggunakan min-max scalar, kita harus hilangkan noise-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah implementasi di Python ya. Kita bisa langsung coba saja. Silakan Anda bisa menggunakan Google Colab atau menggunakan Jupyter Notebook ya, terserah, atau Jupyter Lab atau Spider, terserah ya. IDE yang mau Anda gunakan apa. Tapi di sini saya akan coba menggunakan Jupyter Notebook saja ya, biar komputasinya di lokal saja. Bentar. Kalau pakai Google Colab ya silakan ya. Atau pakai Google Colab saja lah, lebih simpel ya sebentar. Oke, saya pakai Google Colab saja langsung. Boleh izin ke parkiran Pak, soalnya HP saya ketinggalan di kota. Oh ya, silakan. Masih ada. Ya. Oke, silakan Anda bisa coba langsung di Google Colab ya, biar kita juga langsung implementasikan ya code-nya. Jadi ini saya beri nama ML Week 2 KPC Basal 2021. Bentar. Basal 2022 2023. Oke. Jadi ini kita pakai library yang namanya NumPy ya. Ini buat menyimpan fiturnya. Import NumPy SNP ya. Seperti biasa. Terus kita bikin variabel random ya. Nah, ini X ini sama dengan np.random. Nah, artinya adalah kita akan membuat fitur itu nilainya random. Ingat ya, random itu kalau kita menggunakan fungsi np.random ya, itu yang di random itu adalah nilai antara 0 sampai 1. Agar kita bisa merandom itu nilainya antara 0 sampai 100 ya. Jadi kita tinggal kalikan dengan 100 saja di sini. Nah, ini bukan random, np.round kita bulatkan ya, np.round ya, terus kita kalikan dengan np.random ya, .rand. Nah, ini fungsi yang kita gunakan untuk merandom angka antara 0 sampai 1. Yang kita random itu berupa matriks ya. Nah, matriksnya ukurannya ada 5 row dan 3 kolom. Jadi ini metode ini parameternya row dan kolom ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita coba print dulu ya. Kita print X-nya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa jadi beda-beda ya antara satu dengan yang lain. Karena kita nggak kasih random seed ya di sini ya. Nah, ini angka yang saya dapatkan 20, 15, 23, 40, 54, 86. Kalau Anda ketikkan sendiri di Google Colab Anda bisa jadi nilainya beda. Tapi rentangnya tetap sama antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Setelah itu kita coba lakukan rescale ya. Ini saya coba kasih teks saja. Ini ya rescaling. Rescaling yang pertama kita gunakan apa tadi min max scalar ya. Oke, ini min max scalar. Nah, ini kita lakukan, ini sudah kita generate datanya, data randomnya, terus kita coba lakukan rescaling di sini. Nah, rescalingnya kita menggunakan min max scalar ya. Nah, kita bisa pakai dari scikit-learn, scikit-learn.preprocessing. Nah, ini library yang kita gunakan untuk memanggil metode min max scalar ya. Nah, kita import min max scalar seperti ini. Oke ya. Nah, setelah itu
Ini kita panggil ya, kita tampung ke dalam sebuah variabel scalar, gitu ya. Nah, variabel scalar sama dengan min max scalar. Nah, ini kita panggil. Jadi nanti kalau mau menggunakan min max scalar itu kita bisa langsung panggil scalar ini kan ya. Nah, setelah itu scalar ini kita akan panggil ya, kita gunakan metode fit ya. Yang mau kita scaling apa? Yang mau kita scaling adalah variabel x ini kan ya. Jadi ini saya masukkan variabel x itu di dalam metode fit di sini. Oke ya. Tidak cukup sampai sini ya. Ini kita sudah scaling. Jadi scalar ini bakalan menyimpan scaling dari variabel x itu sendiri. Gitu ya. Nah, terus mau saya lakukan scaling ya. Scalingnya, hasil scalingnya itu saya mau bikin ya, saya mau taruh di sebuah variabel xs. Jadi x setelah scaling menggunakan min max scalar. Nah, jadi xs itu sama dengan scalar dot transform. Nah, jadi ada dua step, fit dan transform. Nah, ada fit dan transform ya. Nah, ya. Yang mau kita transformasikan tadi x-nya tadi. Nah, terus kita coba print xs. Oke, nanti saya coba ulang lagi ya biar nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, ini adalah hasil scalingnya. Oke, sebentar kita coba cek dulu. Apakah ada yang salah? Oke, hasil scalingnya gini ya, ke bawah ya, row ya. Jadi ini ya, itu akan menjadi ini. Jadi hasil scalingnya itu ke bawah ya, ke apa? Bukan ke kanan tapi ke bawah. Jadi 20, 40, 1, 9, 3, 1, hasil scalingnya 20 jadi 0,48, 40 jadi 1, 1 jadi 0 karena satu yang paling kecil, 9 jadi 0,2, 31 jadi 0,7. Jadi hasil scalingnya itu eh, vertikal ya, ke bawah, row-nya yang mau kita scaling. Karena kan fitur itu ini merepresentasikan fitur yang sama ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ini fitur 1 ya, ini fitur 2, ini fitur 3. Jadi fiturnya itu ke bawah kan ya. Misalnya ini merepresentasikan umur, ini merepresentasikan apa? Penghasilan, ini merepresentasikan apa? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita transformasikan hasilnya seperti ini. Sebetulnya bisa langsung pakai ini sih. Ini ya, ini biar nggak terlalu lama, ini sebetulnya kita bisa langsung pakai fit transform ya, sekalian gajah. Ini juga bisa seperti ini. Pakai metode fit transform. Kalau di slide kan menggunakan fit dulu terus kita transformasikan ya. Sebetulnya kalau kita pakai metode fit transform itu bisa langsung. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya coba cek dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Saya masih apa ya? Dari saja ya. Ya. Nah, kalau mau range-nya diubah menjadi 0 sampai 200 misalnya, bisa juga. Ya ini, kalau saya ubah 0 sampai 200 ya berarti ini kita tinggal ganti 200 misalnya ya. Nah, ini saya scaling lagi, tetap ya hasilnya tetap bakalan menjadi range-nya 0 sampai 1 seperti itu. Oke, itu untuk min max scalar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode scaling yang berikutnya. Saya coba kembali ke slide-nya lagi. Oke, ini min max scalar. Nah, ini kalau kita pakai features range ya. Ini misalnya kalau kita range-nya itu secara default akan menjadi 0 sampai 1. Tapi sebetulnya kita bisa ubah range-nya itu misalnya minus 1 sampai 1. Nah, kita tinggal ubah saja di sini. Ini ya, kita tambahkan parameter features range sama dengan minus 1 sampai 1 misalnya. Jadi range-nya bukan lagi 0 sampai 1 tapi minus 1 sampai 1. Nah, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini ada range-nya itu menjadi minus 1 sampai 1. Yang minimum itu menjadi minus 1, yang maksimum menjadi
1 gitu ya. Kalau secara default itu range-nya di setting 0 sampai 1 ya. Ini saya copy saja. Ini kalau misalnya range-nya itu menjadi -1 sampai 1 ya. Nah, ini. Ini yang 0 sampai 1, ini -1 sampai 1. Oke, kita lanjut dulu, itu tinggal diubah-ubah saja feature range-nya ya, bisa diatur sendiri. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide-nya lagi. Oke, selanjutnya ini kita ada metode scaling yang lain, yaitu standardization ya. Nah, standardization ini beda dengan min-max scaler. Nah, standardization ini digunakan untuk mentransformasikan feature ke fitur yang baru, yang mana nanti fitur barunya itu memiliki nilai rata-rata 0, min-nya 0, standar deviasinya 1. Jadi gini, kalau yang sebelumnya itu nilai min-nya 0, max-nya 1 gitu kan ya. Selanjutnya, kalau standardization, nilai rata-rata dari fitur yang sudah kita lakukan scaling itu ya, itu bakalan memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1. Berapa nilai minimum maksimumnya? Nggak tahu. Pokoknya nilai rata-ratanya itu 0, standar deviasinya 1. Nah, mengapa kita menggunakan standardization? Standardization ini kelebihannya, dia bisa lebih tahan dari noise ya, atau dari outlier. Jadi misal data kita ada outliernya, ya, maka diasumsikan data tersebut datanya salah gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, coba kita lihat. Nah, sebetulnya kelebihannya standardization ini dia lebih robust terhadap outlier. Caranya gimana? Kita coba lihat fitur, kita coba lihat formulanya dulu ya. Di sini kita asumsikan kita memiliki fitur X ya, yang belum kita lakukan standardization, terus kita standarkan ke fitur baru menjadi X aksen ya, yang mana nanti mu aksen, mu X aksennya ya, nilai minnya itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Maka formula untuk melakukan standardization itu adalah XI aksen, yaitu fitur yang baru itu sama dengan fitur yang lama dikurangi dengan rata-rata dari fitur lama itu dibagi dengan standar deviasi dari fitur lamanya. Nah, yang mana kalau mencari rata-rata gampang ya, kita tambahkan saja semua fitur itu dibagi dengan jumlah fiturnya, sedangkan standar deviasinya itu seperti ini ya. Masih ingat ya, standar deviasi itu adalah akar dari varians. Sigma ya, ini kita bicaranya itu sigma. Sigma X sama dengan XI, fitur yang lama dikurangi dengan rata-ratanya ya. Kita kuadratkan, terus kita jumlahkan semuanya dibagi dengan N-1. Maka ini adalah nilai dari standar deviasinya. Oke, Anda nggak perlu bingung dari formulanya. Ini adalah formula untuk menghitung rata-rata sama standar deviasi. Yang mana nanti rata-rata itu kita masukkan ke penyebutnya. Penyebut ya, pembilang, sorry. Ini rata-ratanya kita masukkan ke sini. Standar deviasinya kita masukkan ke sini. Kita dapatkan dari sini kan ya. Oke, kalau kita gambarkan ini nanti masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu kan ya. Nah, enaknya ya, Anda nggak perlu ngoding dari awal. Kita bisa pakai scikit-learn lagi untuk ini ya, untuk standardization ya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kita punya data yang sama dengan sebelumnya ya. 15, 57, 36, 88, 37 ya. Terus kita lakukan standarisasi ya. Dari yang mana nanti fitur barunya itu memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Nah, kita hitung rata-ratanya itu nanti Anda bisa hitung ya, 15 tambah 57 tambah 36 tambah 88 tambah 37 bagi dengan 5 itu hasilnya 46,6. Sigma X-nya standar deviasinya itu 24,6 ya. Nah, terus kita coba hitung fitur barunya itu, ini adalah range yang baru ya. Nilai fitur setelah kita lakukan scaling ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah implementasinya di Python ya. Oke, kita langsung coba saja di Python ya. Nah, ini
Ini kita tadi sudah pakai min max scalar, kita minimize saja dulu. Oke, saya tambahkan text cell lagi. Ini pakai standar di session. Nah, ini kita minimize dulu ya. Yang standar di session ini kita dari itu lagi ya, dari scikit-learn ya, dot preprocessing kita ambil, kita import standar standar scalar ini ya. Terus kita itu lagi definisikan variabel untuk menampung scalingnya ya, sama dengan standar scalar seperti ini ya. Terus kita langsung pakai fit transform saja ya. Fit transform yang mau kita transformasikan X ya, sama ya. X itu tadi kita sudah itu ya, sudah random tadi ya. Scalar sama dengan sorry, ini bukan scalar, tapi XS hasil scalingnya. XS sama dengan scalar dot fit transform. Gitu ya. Terus kita coba print XS-nya. Selain print XS-nya, kita coba pengen tahu min sama medianya itu berapa. Nah, min dari XS itu rata-ratanya ya, itu sama dengan misalnya di sini kita tambahkan np.round. Nah, kita bulatkan ya, np.min dari XS. Oke, kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan itu aja normal saja. Kalau di bawah 0,5 ya jadi dibulatkan ke bawah, kalau di atas 0,5 kita bulatkan ke atas ya. Ini kita copy saja. Ini minnya kita ganti dengan SD-nya, std. Dari XS itu sama dengan np.round np.std di sini. Nah, harusnya nanti ini sama ini ya, nilainya ini sama ini itu 0 sama 1 ya. Standar deviasinya 1, minnya itu 0. Kita eksekusi dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasil scalingnya itu seperti ini. Ya, Anda bisa menggunakan min max scalar atau standard scalar ya, terserah. Tapi rekomendasi saya kalau data kita itu banyak noise-nya ya, terus kita nggak hilangkan noise-nya, lebih baik menggunakan standardization ya. Nah, nanti kita asumsikan nilai min-nya itu 0, standard deviation-nya itu 1. Jadi ini hasil scaling-nya ya. Ini scaling yang pertama, scaling yang kedua, untuk atribut kedua, ini atribut ketiga. Oke, jadi itu untuk standar di session. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ini gampang ya, untuk preprocessing itu metodenya mudah-mudah, nggak ada yang perhitungannya itu rumit ya, karena kan kita tinggal masukkan ke tiap formulanya. Kalau min max scalar pakai formula yang min max scalar, kalau standardization atau standard scalar yang menggunakan formula yang standard scalar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita membuat semua fitur itu memiliki range yang sama. Gitu ya. Range-nya kalau di min max scalar antara 0 sampai 1, kalau standard scalar range-nya kita nggak tahu berapa, tapi pasti nilai rata-ratanya itu 0, standar deviasinya 1. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ada yang hasilnya tembak. Ya, karena tadi itu mungkin dia itu kalau kita nggak round itu dia minus berapa ya, minus yang mendekati kalau minus berapa ya, kalau mendekati minus 0,00 berapa ya, terus dia di nilainya sama. Ya, tadi aku nanti. Karena kan ranking-nya sama. Kalau minus 0 dikali 1 kan tetap 0 kan ya, mungkin ada nilai minus. Misal kita nggak round kan ya, kita coba nggak round kan, karena kan nilai standar deviasi itu ya, mungkin nilai desimalnya itu lebih banyak di belakang koma, makanya kita coba nggak pakai np.round misalnya di sini. Ini kita coba hilangkan.
Nah, kalau pengen tahu nilainya aslinya itu berapa, pasti dia mendekati 1 ya. Nah, ini 0,099999 ya. Punyamu coba kamu roundnya dihilangkan. Ya, nilai aslinya berapa? Minus berapa? Oh, ini ada ini kan angka 10 angka. Ya, ya. Makanya biasanya mendekati kalau makanya kalau pakai integrator ya sebenarnya minus. Oke. Oke ya, ini kita lanjut saja langsung. Oke, selanjutnya ini kita akan belajar normalisasi ya, normalizing observation. Oke, yang kita lakukan sebelumnya min max scalar ya, min max scalar standardization, kita lakukan scaling itu secara vertikal ya. Jadi satu fitur itu misalnya fitur umur ya, maka kumpulan umur itu kita lakukan scaling. Kalau kita coba gambarkan, saya coba ini ya, draw di sini. Bentar. Oke ya, misalnya di sini tadi ya, contohnya kita punya data itu tiga kolom kan ya. Ini kalau kita coba gambarkan tadi kita punya 3 kolom, 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, 3 kolom. Bentar. Nah, gini ya, kita punya 3 kolom. Ini fitur yang pertama, ini fitur kedua, ini fitur ketiga, gitu kan ya. Terus misalnya kita punya 3 data ya, 3 row. Nah, jadi kan yang kita lakukan scaling itu tiap data dalam 1 row kan ya. 1 row kita scaling, 1 row kita scaling. Misalnya kita punya 3 fitur tadi, fitur yang pertama itu fitur misalnya umur gitu ya, age. Ini fitur yang kedua itu income gitu ya. Yang ketiga itu outcome. Nah, kita lakukan scaling itu per atributnya. Nah, tapi ada suatu ketika ya, yang kita lakukan scaling itu bukan tiap fiturnya, tapi antara satu fitur dengan fitur yang lain, kita lakukan yang namanya normalisasi. Jadi, kita coba kembali lagi ya. Ini saya clear dulu. Saya kembali lagi ke sini. Normalizing itu, ya, kita ya berbeda dengan scaling dan standardization, yang mana itu dia bekerja di tiap fitur, tapi normalizing itu kita lakukan ya di setiap individual sampel untuk semua fitur. Jadi yang kita lakukan scaling ya, atau yang kita lakukan normalisasi itu secara horizontal. Tiap sampel itu kita lakukan yang namanya normalizing-nya. Nah, kenapa kok kita membutuhkan normalizing? Sebetulnya gini, normalizing ini itu adalah operasi yang umum dilakukan di text processing. Kalau data kita bukan data dalam bentuk kuantitatif ya, data kita itu data teks ya. Jadi satu sampel itu adalah satu teks, misalnya untuk sentimen analisis ya, untuk memprediksi apakah sebuah kalimat itu adalah sentimen positif atau negatif. Nah, normalizing ini biasanya digunakan untuk text processing. Jadi dia bekerjanya tiap sampel, bukan tiap fitur gitu ya. Nah, jadi normalizing observation ini digunakan untuk mentransformasikan individual sampel, satu sampel ya, satu record data untuk menjadi bentuk baru, yang mana bentuk baru itu memiliki unit form, yaitu vektor dengan length sebanyak 1. Oke, nanti kita coba lihat contohnya ya, biar nggak bingung di deskripsinya. Jadi contohnya di sini kita punya satu individual sampel ya, X ya, X itu satu record sampel, yang mana X itu terdiri dari fitur X1, X2 sampai dengan Xn, yang mana itu adalah non-zero individual sampel ya, dari sebuah fitur N ya, dari sebanyak N fitur. Terus kita normalize ya, X itu menjadi X aksen, yang mana kita menggunakan equation
X bar sama dengan 1 dibagi dengan normalize X ya, dikali X ya. Jadi X dengan tanda 2 ini, dengan garis 2 di kiri dan kanannya itu kita sebut sebagai norm dari X ya. Norm dari X. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Oke, jadi ada 3 metode di normalisasi ini. Kita sebut sebagai normalizing observation ya. Ada Manhattan normalization, Euclidean normalization, dan maximum normalization. Gitu ya. Jadi kita asumsikan X itu adalah individual sampelnya ya. Kita lakukan normalisasi menggunakan L1 normalization. Kalau kita menggunakan L1 normalization itu menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi X ini itu sama dengan X1 plus X2 plus Xn. Kalau yang Euclidean menggunakan akar X1 kuadrat, X2 kuadrat, Xn kuadrat. Kalau L-inf ya, atau L3 ini ya, L-inf ya. Nah, itu max X1, X2, Xn. Oke, daripada bingung, di rumusnya kita coba langsung lihat contohnya saja. Jadi, contohnya seperti ini ya. Kita punya sebuah sampel yang mana nilainya itu 15, 57, dan 55. Gitu ya. Kita coba normalisasikan menggunakan L2 normalization. Nah, L2 normalization gimana rumusnya? Ini ya. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi kita cari dulu nilai normalisasinya ya. Nilai normalisasi. Jadi X ini kalau kita menggunakan L2 norm, kita coba cari normnya dulu ya. X itu kan kita bilangnya norm of X ya. Jadi nilai normalisasi dari X itu. Cara menghitungnya kalau menggunakan L2 norm ya, kita kuadratkan semua ya. Ini ya. X1, X2, Xn kita kuadratkan semua, terus kita jumlahkan dan kita akarkan. Nah, kalau kita gunakan seperti ini ya. 15 kuadrat ya, 57 kuadrat tambah 55 kuadrat itu hasilnya 80,62. Terus kita normalisasikan ya dari tiap individunya ya, dari tiap individunya itu kita normalisasikan dengan cara membagi ya, 1 dibagi dengan hasil normalisasinya itu, terus kita kalikan dengan 15, 57, dan 55. Nah, kalau kita coba kalikan nanti hasilnya jadi 0,19, 0,71, dan 0,68. Terus kalau kita hitung ya, ini kita coba masukkan lagi ya. Nilai hasil normalisasinya itu kita kalikan, kuadratkan, terus kita jumlahkan, pasti hasilnya menjadi 1. Gitu ya. Jadi untuk mencari nilai normalisasi itu kita menggunakan rumus ini ya. Rumus ini. Ini kan rumusnya untuk mencari normalisasi dari tiap individu, dari tiap fitur kan ya. Tapi kita harus cari dulu nilai normnya. Nah, nilai normnya itu ini. Nah, nilai normnya itu ini ya. Yang mana nilai norm ini bisa kita cari ya menggunakan L1 norm, L2 norm, atau L-inf ya, L-inf norm. Oke ya. Ini ya, kita coba next dulu. Nah, ini ya. Kalau kita menggunakan L1 norm pakai ini, kalau L2 norm pakai ini, kalau L-inf norm pakai ini. Kapan kita menggunakan ini? Nah, nanti ada pembahasannya. Sebenarnya ini bisa Anda pilih ya, tergantung studi kasusnya mau pakai L1 norm, L2 norm, atau L-inf norm. Tapi seingat saya kalau L1 norm ini lebih bagus kalau data kita tidak ada noise-nya gitu ya. Kalau L2 norm itu ada noise-nya. Tapi nanti saya coba konfirmasi lagi ya. Saya agak lupa ya kapan menggunakan L1 norm, L2 norm, sama L-inf norm. Nanti saya coba cari lagi kapan di studi kasus mana ya kita menggunakan nilai normalisasi L1, L2, atau L-inf. Oke, kalau kita menggunakan L1 norm ya, kita hitung dulu normnya, yaitu dengan cara seperti ini ya. Nilainya itu kita absolutkan, terus kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita kalikan, kita bagi tiap nilai itu dengan nilai normnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan ya, kita kembalikan lagi ke sini. 0,12 tambah 0,45 tambah 0,43 itu hasilnya 1. Jadi normalisasi itu kalau kita kembalikan lagi ya, itu bakalan kalau kita jumlahkan menggunakan L1 norm itu nilainya 1. Nah, begitu juga dengan L-inf ya. L-inf ini lebih gampang karena kita hanya cari nilai maksnya.
Setelah itu kita bagi nilai tiap fitur itu dengan nilai max-nya. Nah, kalau kita coba kembalikan lagi untuk menghitung normnya ya, itu bakalan menjadi 1 juga. Oke, bedanya sebetulnya scaling min max scalar dengan normalizing. Kalau min max scalar sama standardization kita menggunakan tiap fitur ya, tiap fitur. Jadi tiap fitur itu beda dengan tiap sampel. Kalau fitur kan berarti sampelnya banyak. Kalau tiap sampel pasti sampelnya 1 tapi fiturnya banyak. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk studi kasus text processing ya. Jadi tiap teks itu nanti kita akan representasikan dalam bentuk angka, tapi itu nanti kita pelajari di materi berikutnya. Yang penting di sini Anda tahu bahwa normalizing itu kita gunakan untuk itu ya, menormalkan satu sampel. Jadi tiap sampel itu pasti nanti tiap fiturnya itu kalau kita menggunakan L1 norm kita jumlahkan semuanya menjadi 1. Kalau menggunakan L2 norm kita kuadratkan semua terus kita jumlahkan dan kita akarkan itu nilainya 1. Kalau pakai L-inf norm ya hasilnya itu nanti kalau kita cari max-nya juga nilainya 1. Seperti itu. Oke, memang mungkin di sini masih belum tahu ini gunanya untuk apa ya, untuk normalisasi. Nanti kita coba lihat di kasusnya ya. Kapan kita membutuhkan yang namanya normalisasi. Oke, kita coba masuk ke ini ya. Tapi sebelum ini mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan normalisasi. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kita implementasikan di Python ya. Sebentar, saya coba buka Google Colab-nya dulu. Oke, ini tadi standardization. Terus yang terakhir ini kita tambahkan teks di sini. Normalizing observation. Oke. Ini harusnya nggak masuk di sini. Oke. Nah, normalizing observation. Kita coba import lagi ya dari scikit-learn preprocessing import normalizer. Oke, setelah itu kita bikin variabel transformer ini untuk mentransformasikan menggunakan normalizing observation ya, sama dengan normalizer seperti ini. Terus kita pakai variabel baru xn gitu ya contohnya. Jadi yang kita normalisasi itu yang variabel x sebelumnya ya, yang sudah kita generate tadi. Xn sama dengan transformer, langsung saja pakai itu ya, .fit transform ya, fit transform seperti ini yang mau kita transformasikan tadi x-nya. Nah, setelah ini kita coba print. Yang kita print hasil normalize-nya ya, normalize observation-nya seperti ini. Nah, kita print xn-nya ya. Oke. Kita coba itu dulu apa? Eksekusi dulu. Nah, ini. Nah, ini kalau kita menggunakan yang normalizer ya. Ini kalau kita coba lihat sebentar. Ini kalau kita jumlahkan, bentar, ini kalau kita jumlahkan kok dia masih lebih dari 1 ya, sebentar. Kita coba cek dulu.
Bentar ya, ini kok beda ya. Ini secara default dia pakai yang L1 L2 norm ya, L2 norm. L2 norm itu kita coba lihat ya, L2 norm di sini L2 norm itu tadi kan pakainya ini ya. Ini ya, ini L2 normnya. Jadi kalau kita kuadratkan, terus kita jumlahkan, terus kita akarkan hasilnya satu ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan L1 norm? Jadi secara default itu kita pakainya itu L2 norm. Tapi di sini kita bisa ubah. Normalizernya itu kita ubah misalnya pakai parameter normnya. Kita pakai yang L1 misalnya. Nah, kalau L1 harusnya ini kalau kita jumlahkan satu ya hasilnya. Oh ya, satu ya. Ini kalau kita jumlahkan secara horizontal 0,31, 0,06, 0,61 ini kalau kita jumlahkan pasti hasilnya satu ya. Kalau kita pakai L1, kalau pakai max ya, L-inf ya. Ini sebenarnya kita pakai L-inf, hasilnya pasti satu, maksimumnya itu satu. Nilai yang paling besar itu pasti nilainya satu ya. Nah, kita coba lihat dari sebelumnya nilai X kita tadi kan ini ya. Nah, ini kita coba itu dulu. X-nya kita print ya, biar tahu pembandingnya ya. Ini saya print saja before normalizing gitu ya. Ini saya print X-nya. Nah, ini kalau kita pakai yang max ya, berarti yang nilainya maksimum bakalan satu ya. Kalau kita pakai L1 ya, jadi dia yang kalau kita jumlahkan semua itu hasilnya juga pasti satu ya. Oke, kalau Anda lihat di slide ya, itu di bawah ini kita biar bisa menghitung ya, kira-kira sudah benar nggak hasil normalisasinya. Nah, kita bisa menggunakan code seperti ini ya. Print ya, np.lin alg, lin up.norm. Ini digunakan untuk menghitung hasil normalisasinya itu sudah betul satu enggak kalau kita coba kembalikan ke nilai normnya gitu ya. Nah, ini kita pakai xn, aksisnya itu satu karena yang mau kita hitung itu adalah row-nya. Jadi aksis itu yang mau kita pertimbangkan itu kalau satu berarti row-nya, tiap tiap row-nya ya, tiap record sampelnya. Nah, ordernya ini misalnya kita karena tadi menggunakan L1 ya, ordernya satu. Seperti ini. Oke ya, jadi nilainya satu semua. Ini kalau pakai L1, kalau pakai L2 kita ganti ordernya ini juga dua, nilainya pasti satu semua. Gitu ya. Kalau ini kita pakai max ya, ini pakai max, kita ganti ininya jadi np.inf ya. Nilainya juga pasti satu semua. Oke, jadi seperti ini. Oke, bisa dicoba-coba sendiri ya. Oke, seperti biasa kita sudah jalan 1 jam. Kita break dulu 5 menit ya. Anda bisa minum-minum dulu. Kalau mau ke kamar mandi silahkan biar nggak bosan gitu ya. Nanti kita mulai lagi pukul 10:52 ya. Saya pause dulu recordingnya. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah belajar normalisasi sama scaling menggunakan minimax scaler dan standar scaling ya. Standar scaler atau standardization. Mungkin sebelum saya lanjut ke metode preprocessing berikutnya ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke metode berikutnya. Metode berikutnya adalah generating polynomial features ya. Jadi gini, generating polynomial features ini
adalah kita akan mengenerate fitur yang baru. Yang mana fitur baru ini kita dapatkan dengan mengalihkan atau mengkuadratkan dari fitur yang sudah ada. Gitu ya. Kenapa kita perlu yang namanya mengenerate polynomial features? Ada suatu kondisi di mana kalau fitur kita itu sulit untuk digunakan untuk memprediksi sebuah output ya, maka kita perlu mengenerate fitur baru. Nah, kita sebut sebagai polynomial features. Misalnya fitur yang kita miliki itu cuma 3 misalnya. Fitur umur, income, sama outcome. Kita kira ini fiturnya masih kurang untuk bisa melihat behavior dari output yang mau kita prediksi. Nah, kita bisa mengenerate fitur baru menggunakan yang namanya polynomial features. Sebetulnya gampang saja. Kita kalikan dari fitur-fitur yang sudah ada itu kita bisa itu ya, kuadratkan ya, atau kita bisa kalikan antar fitur satu dengan fitur yang lain gitu ya. Jadi yang semula misalnya fitur kita 3 bisa jadi 5 fiturnya, atau fiturnya bisa jadi 6. Tapi dengan catatan fitur ini kita harus lakukan scaling terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa kalau kita belum melakukan scaling terus mau kita generate polynomial features-nya. Kita asumsikan bahwa semua fitur itu sudah memiliki range yang sama. Oke ya. Jadi kita asumsikan kita memiliki fitur X1, X2, dan Xn ya. Setelah itu ya ini adalah fitur yang kita miliki dari sebuah sampel ya. Nah, kita akan transformasikan tiap individu XI ini menjadi order yang lebih tinggi. Artinya nanti kita akan memiliki fitur baru yang nilainya itu bisa jadi XI kuadrat, XI pangkat 3, atau XI pangkat 4, dan seterusnya. Nah, atau dengan cara menambahkan interaksi antar fitur itu, yaitu interaksi produk misalnya, produk dari individual features-nya, atau seperti X1 dikali XJ, X1 dikali XJ dikali XK, dan seterusnya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita punya 2 sampel. Jadi ini adalah sampelnya. 2 sampel, sampel ke-1 dan sampel kedua. Jadi ingat ya, ini penting. Nah, kita punya sampel 1 dan sampel 2. Pentingnya gini, Anda harus ingat ya bahwa row itu apa? Baris ya. Baris itu merepresentasikan sampelnya, tiap sampel. Kolom itu merepresentasikan tiap fiturnya. Jadi misalnya kalau kita coba buka di itu ya, misalnya kita coba buka Google Sheet ya, sorry. Nah, misalnya kita ini aja, ini penting ya. Saya coba itu dulu visualisasikan dulu ya. Misalnya ini sebentar. Ini penting ini karena ini biar Anda bisa memvisualisasikan mana itu fitur, mana itu sampel ya. Misalnya seperti ini contohnya. Nah, ini saya punya data ya. Bentar, masih loading. Oke, saya punya data. Oh, masih belum. Oke, saya punya data. Ini sampel, 3 sampel. Nah, terus ada A, B, C, D. Nah, kalau kita coba gambarkan seperti ini ya. Jadi A, B, C, D ini adalah fitur. Ini adalah fitur ya. Ini adalah fitur. Fitur. Gitu ya. Ini adalah sampel. Nah, ini sampel. Ini adalah sampel. Ini ya. Jadi row itu merepresentasikan sampel, kolom itu merepresentasikan fitur. Misalnya ini ya, sampel ke-1. Misalnya ini umur ya, age, income ya, ini outcome, terus saving amount ya, misalnya jumlah tabungan gitu ya. Jadi ini adalah fiturnya. Ada S-nya misalnya 80, 76 ya.
34. Nah, ini adalah fiturnya. Misalnya orang ke satu dia umurnya 80, income-nya itu 100 juta misalnya ya, outcome-nya 20 juta misalnya. Outcome-nya 20 juta, saving amount-nya anggap saja 200 juta lah. Jadi ini adalah satu sampel punya merepresentasikan satu data. Yang mana satu data itu memiliki beberapa atribut gitu ya. Ini misalnya 20 juta, outcome-nya 10 juta, saving-nya 50 juta gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini anggap saja income-nya 50 juta, outcome-nya 20 juta, saving-nya 100 juta. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah data yang kita miliki. Bentuknya kan matriks ini ya, matriks 2 dimensi. Jadi row itu merepresentasikan sampelnya, kolom merepresentasikan fiturnya. Tiap row berarti tiap satu data, satu record atau satu sampel. Ini jadi sampel, satu sampel ya. Ini sampel kedua, ini sampel ketiga. Ini penting ya kalau kita nanti seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini ada 2 sampel dan 2 atribut. Sampel yang pertama memiliki atribut 2 dan 5, sampel yang kedua memiliki atribut 3 dan 4. Itu. Nah, kita coba mengenerate polynomial feature dari data sampel yang kita miliki X ini ya. Nah, kalau kita lihat kita menggunakan degree of 2 ya. Jadi degree-nya itu 2. Kalau kita lihat di sini ini kan original feature-nya ini ya. Saya coba kotai di sini. Ini original feature-nya. Ini hasil generate polynomial feature-nya. Begitu juga untuk ini. Ini original feature-nya. Ini hasil generate polynomial feature-nya. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri sih. Ini polanya seperti apa ya. Kalau kita lihat 4 sama 9 ini merupakan kuadrat dari 2 dan 3 ya. 10 dan 12 ini hasil perkalian antara 5 dan 2 dan 4 kali 3. Gitu ya. 25 dan 16 ini merupakan hasil kuadrat dari 5 dan 4. Kalau kita menggunakan feature degree 2, maka akan terbentuk 3 atribut baru dari 2 atribut yang lama ini. Nah, kalau degree of 3 ini lebih itu lagi ya. Lebih banyak lagi. Kalau kita lihat yang degree of 2 dulu ya. Jadi yang ini yang pertama itu ini ya. Ini itu merupakan hasil dari X1 kuadrat ya. Gitu ya. Yang kedua ini merupakan hasil dari X1 dikali X2 ya. X1 kali X2. Gitu ya. Yang ketiga itu dari X2 kuadrat ya. Polanya seperti itu. X2 pangkat 2. Seperti ini kan ya. Nah, bagaimana dengan degree of 3 ya? Kalau degree of 2 kan fitur barunya ada 3, yang mana fitur pertama itu yang baru X1 kuadrat, yang kedua itu X1 kali X2, dan yang ketiga X2 kuadrat. Ya, ini bisa dilihat sendiri polanya seperti apa ya kalau degree of 3 ini. Yang degree of 3 ini ya sebentar. Yang degree of 3 ini sama ya, yang sama dengan sebelumnya ya. Nah, ini sama ini kan sama dengan sebelumnya, tapi ini ada baru. Ada fitur yang baru lagi. Kalau kita lihat di sini apa polanya ini? 8 sama 27 itu merupakan 2 pangkat 3 ya. X1 pangkat 3. Bentar. Ya. Ini tadi ini X2 pangkat 2 ya. Kalau yang ini 8 sama 27 itu X1 pangkat 3 ya kayaknya ya. X1 pangkat 3 ya. X1 pangkat 3 ya. Iya enggak? Iya ya. Kalau yang ini 20 dan 36 ini apa? X1 pangkat 2 kali X2. 4 kali 5. X1 pangkat 3. X1 pangkat 2 dikali X2. Kalau yang 36 juga ya? X1 9. Oke. Betul ya? Ya. TPA-nya berarti dapat nilai bagus. Biasanya kan TPA menganalisis ini ya. Pola gitu ya. Ya. Dan seterusnya ya. Dari yang ini X1 pangkat 2 dikali X1 sorry. X1
pangkat 2 dikali X2. Kalau yang 50 dan 48 ini. X2 pangkat 2 dikali X1 ya. Ini X2 pangkat 2 atau X1 dikali X2 pangkat 2 ya. Kalau yang ini 125 itu. Pangkat 3-nya X2 ya. Oh iya, pangkat 2-nya X2. Ini pangkat 3-nya X2. Oke, dan seterusnya bisa nanti dilihat sendiri ya. Oke, saya clear dulu. Oke, jadi seperti itu. Kalau degree of 4 gimana? Nanti bisa dicari sendiri ya polanya seperti apa ya. Nanti kalau bahas itu terus nggak selesai-selesai. Oke, gimana cara mengimplementasikannya? Ini kita coba saja langsung di Google Colab ya. Nah, ini kita langsung dicoba saja di Google Colab. Ini kita scaling, yang mana rescaling ini sudah selesai ya. Rescaling ini sudah selesai. Oke, rescaling sudah selesai. Kita masuk ke generating polynomial features ya. Generating polynomial features. Oke, jadi ini saya minimize saja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, generating polynomial features. Ini kita import NumPy ya. Harusnya NumPy-nya sudah kita import tadi ya. Nggak usah import lagi. Nah, kita panggil from escalon.preprocessing. Preprocessing import polynomial features. Ya. Terus kita bikin array X ya. X ini kita bikin sama saja dengan yang ada di slide ya. Jadi tadi kan array-nya itu tadi 2,5 ya, sama 3,4 ya, 3,4 seperti ini. Kita print dulu X-nya. Oh, ini kurang 1 ya. Ini kan 2 dimensi ya. Oke ya, 25, 34 ya. Oke, setelah itu kita original features ya. Ini original feature-nya. Saya tulis original features. Feature yang aslinya seperti ini ada 2 ya. Terus saya coba lakukan transformasi ya menggunakan polynomial features ya. Jadi saya bikin variabel transformer lagi sama dengan polynomial features ya. Seperti ini. Nah, degree-nya berapa? Kita tentukan. Degree-nya 2 ya. Nah, include bias ya. Ini kalau kita nggak mau tambahkan bias ya, B. Jadi kalau ada biasnya itu nanti ada satu atribut lagi yang nanti itu nggak ada hubungannya dengan original features-nya. Nah, kita include biasnya ini kita false-kan saja ya. Gini. Nanti bisa dicoba kalau include biasnya true ya. Nah, terus kita langsung saja bikin XP, hasil polynomial features-nya itu kita langsung panggil transformer.fit transform ya. Fit transform. Seperti ini. X ya. Nah, dari X-nya. Terus kita print lagi generated polynomial features degree of 2 ya. Ya. Kita langsung print saja apa tadi XP ya, XP. Oke, kita coba print. Nah, ini ya.
Ini yang degree of 2. Kalau degree of 3 gimana? Kita ganti saja ini. Nah, ini degree of 3. Kalau include biasanya kita terukan misalnya. Nah, dia kayak ada ininya ya. Nah, kita coba lihat bedanya apa. Oh, tadi ada itu. Ada apa namanya? Dua atribut baru ya yang di awal ini. Satu sama ini. Satu, dua. Ini satu sama satu ya. Ini baru. Nah, ini kita false-kan aja. Kalau ada biasnya itu nanti dia generate satu atribut baru ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba saya pengen tahu mungkin ada yang sulit. Oke. Oke ya, masih gampang ya karena kan cuma bermain-main dari data yang sudah kita miliki ini belum kita olah ya, belum kita lakukan klasifikasi, belum kita lakukan regresi juga ya, belum kita lakukan clustering ya. Ini jadi masih pre-processing. Itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut saja dulu karena masih gampang ya. Jadi saya lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke encoding categorical features ya. Jadi tidak semua fitur yang kita miliki itu sebetulnya bernilai continue ya. Artinya tidak semua fitur yang kita miliki itu nilainya adalah nilai numerik ya atau nilai kuantitatif. Ada kalanya atribut yang kita miliki itu berupa categorical ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai yang kita miliki itu categorical ya. Jadi misalnya baik ya, cukup baik, sangat baik itu kan categorical feature ya. Jadi ada kayak istilahnya itu fitur yang bentuknya itu kategori. Baik, sangat baik, atau baik, cukup, jelek gitu ya. Baik, sangat baik, cukup, jelek itu adalah categorical features. Nah, sebetulnya itu gampang saja kalau mau kita ubah ke dalam bentuk numerik kan ya. Contohnya kayak gini ya. Kita punya nilai itu, ini anggap saja ini adalah data hasil itu ya, hasil survei. Nah, yang jawaban ke satu itu ada tiga kemungkinan, low, medium, sama high. Kalau yang jawaban kedua ada tiga kemungkinan juga, agree, disagree, sama strongly agree atau neutral. Oh, ada empat ya, ada empat tipe. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita mau mengubah ke bentuk numerik ya, gampang ya sebetulnya ya. Ini kalau kita pakai pandas ya, ini kan pakai dictionary ya, ingat ya. Ini kalau di data science programming, Anda punya tipe data yang merupakan dictionary. Nah, seperti ini ya. ANS, kita langsung coba saja ya di Python-nya. Ini sudah, kita tambahkan teks lagi. Encoding categorical features.
Nah, ini kita punya dictionary misalnya ya. Nah, dictionary. Kita pakai pandas saja biar langsung diubah ke dalam bentuk pandas ya. Ingat ya, pandas itu data frame ya. Jadi kalau kita punya data yang bentuknya data frame, kita bisa pakai pandas. SPD. Oke. Oke, setelah itu kita coba bikin variabel X ya. X sama dengan pakai ini ya, kurung kurawal ya. Nah, misalnya untuk kolom ke satu itu namanya ANS1 ya, ANS1. Nah, itu sama dengan pakai titik dua ya. Ini adalah isi dari kolom ANS1 ya. Misalnya kita samakan saja dengan yang ada di slide low ya, terus medium, terus low lagi ya, terus high ya, high, terus medium. Nah, terus untuk kolom yang kedua, ANS2 ya, ANS2 itu misalnya tadi ya, agree, yang pertama itu agree, terus strongly, eh, agree, terus strongly disagree, terus yang ketiga disagree, yang keempat strongly agree, dan yang kelima adalah neutral. Ini ya, kita coba tampilkan dulu saja. df sama dengan ini kita ubah ke dalam bentuk data frame ya. pd.data frame X ya. Kita print. Kita coba df kita coba print ya. Ini aja. Kalau kita klik tadi jadinya bagus gini ya. Kalau data frame ya. Ini ada kayak fitur baru kayaknya ini di Google Colab ya. Sebelumnya kayaknya nggak ada ini. Kan seperti ini ya. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk nilai numerik ya, kita bikin mappernya, mappingnya ya. Kalau low itu berapa nilainya, kalau neutral itu berapa nilainya ya. Nah, ini kita gampang. Caranya ini kita bikin yang namanya mapper ya. Oke, ini saya bikin variabel mapper sama dengan mapper ini bentuknya matrix ya. Oh, kok matrix apa namanya? Eh, bukan dictionary apa namanya kalau pakai kurung round bracket ini ada yang masih ingat nggak? Kan kita punya array, punya matrix ya. Terus punya sorry ini bukan pakai itu ya, bukan pakai kurung round sih. Pakai kurung kurawal juga. Jadi ini sama ya, dictionary juga harusnya ya. Nah, jadi mappernya ini kita kasih nilai low itu misalnya nilainya 1 ya. Terus medium itu nilainya 2 ya. Terus high nilainya itu misalnya 3 ya. Terus strongly disagree ya. Ini jangan salah ketik ya. Salah ketik satu karakter saja nanti bisa error nanti. Nah, itu satu. Kalau disagree nilainya 2 ya. Terus kalau neutral nilainya misalnya 3 ya. Terus agree nilainya 4. Strongly disagree 5 ya. Oke, ini mappernya ya. Nah, kita tinggal panggil saja data frame kita pakai replace ya. Seperti ini. df.replace variabelnya mapper. Tuh. Ini strongly agree. Oh, ini strongly agree-nya 5 harusnya ini ya. Sorry.
Oh, ini harusnya bukan disagree ya. Ans 2-nya ini agree ini ya. Salah tadi. Oke ya. Ini kalau kita pakai mapper. Saya kira juga masih gampang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mm-mm. Pandasnya kan kamu aliasnya gitu. Belum kamu ikut, belum kamu main PM. Bawahnya kalau sampai kalau data frame itu nggak perlu print itu bisa langsung kita print kan nggak keluar. Tapi kalau biasa nggak saya print keluar ya. Iya makanya. Iya. Oh mungkin beda ya sama dengan Google. Oh yang replace itu harusnya nggak perlu di print ya keluar. Coba yang replace keluar. Oh, nggak pakai ini, nggak usah kalau dari DM replace bisa di nggak usah ini DM PD beberapa yang ini DM-nya sudah lama. Nah, di sini kan langsung aja di bawahnya harus di replace. Nah ini kalau ini salah ketik entah di membernya atau di oke masih itu ya gampang ya. Oke kita lanjut dulu, kita lanjut ke detecting outlier ya ini. Oke kita istirahat lagi ya, break lagi 5 menit ya biar nggak bosan. Silakan kalau mau minum-minum dulu. Kita mulai lagi jam 11.26. Saya pause dulu recordingnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Untuk mendeteksi outlier ya. Outlier ini bisa juga kita sebut sebagai noise ya. Jadi sebuah nilai observasi yang nilainya itu berbeda dengan observasi yang lain. Nah, beberapa algoritma machine learning ini sangat sensitif terhadap outlier ya. Jadi kalau ada outlier, maka performance dari algoritma machine learning itu menjadi menurun ya. Entah itu akurasinya, presisinya, recall dan sebagainya bisa jadi menurun. Nah, outlier ini sebenarnya bisa terjadi karena adanya measurement error ya atau data corruption atau true outlier observation. Nah, ini sebenarnya outlier itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya. Karena memang capturing datanya kurang bagus ya, atau ada perhitungan yang salah ya, atau ada aplikasi atau software yang menyimpan log dari data kita itu memang terjadi bugs atau error ya, dan lain sebagainya. Itu adalah penyebab-penyebab munculnya outlier. Nah, ini beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier. Yang pertama itu kita bisa menggunakan metode standar deviasi, dan yang kedua itu kita bisa menggunakan interquartile. Kita mulai dulu dari yang standar deviasi, metode menggunakan standar deviasi untuk mendeteksi outlier. Jadi kita asumsikan bahwa distribusi data kita itu adalah distribusi Gaussian atau distribusi normal. Jadi dalam statistik itu kalau Anda mungkin sebelumnya sudah pernah belajar mata kuliah statistik ya. Jadi data yang bagus itu adalah data yang mengikuti distribusi normal. Gitu ya, atau distribusi Gaussian. Gaussian distribution atau normal distribution itu sama ya. Dan kita asumsikan bahwa X itu adalah fitur yang muncul dari distribusi Gaussian ya, yang mana
memiliki nilai min ya, rata-rata dan nilai standar deviasi ya, atau nilai varians ya. Ini nilai varians ya, nilai varians. Min dan varians, di mana mu ya itu minnya dan sigma ini adalah standar deviasinya adalah ya ini ya, min dan standar deviasi dari fitur yang kita miliki, kumpulan fitur yang kita miliki. Yang mana mengikuti properti seperti ini ya, mengikuti kriteria seperti ini. Jadi ini itu ya, P. P itu adalah probability. Probability data itu berada di rentang mu dikurangi sigma kurang dari X kurang dari mu plus sigma itu adalah 0,68. 68% probability-nya. Gitu ya. Dan data itu kalau berada di rentang mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma itu adalah 95%. Dan yang mu dikurangi 3 mu sampai 3 sigma kurang dari X sampai dengan mu plus 3 sigma itu 97%. Oke, jadi kalau kita bisa gambarkan ini adalah distribusi normal ya. Ini distribusi normal. Kalau kita bagi jadi 3, ini saya coba gambarkan di sini. Kan tadi ada ini ya. Ini sama ini gitu ya. Nah, ini anggap saja untuk distribusi yang pertama ya. Ini ya. Mu dikurangi sigma X sigma plus mu ditambah sigma itu probability-nya 68%. Jadi ini yang saya orat-orat di sini ya. Ini probability-nya di sini 68%. Kalau yang di sini misalnya ya. Di sini ya. Sorry. Yang ada di sini misalnya ya. Nggak enak kalau pakai mouse ya. Nah, yang ada di sini misalnya itu distribusinya adalah 95%. Kalau yang di sini ini asumsi ya. Kalau asumsi itu kebanyakan data itu seperti itu. Nah, yang di sini itu 99,7% ya. Nah, kita asumsikan bahwa data kita itu harusnya mengikuti distribusi normal. Ini distribusi normal ya. Probability dari distribusi normal itu seperti ini. Nah, kita anggap bahwa data yang di luar ini ya, itu kita sebut sebagai data yang outlier dari tiap fiturnya. Jadi yang berada di rentang yang ini ya. Jadi yang ada di outside ya, ini kita anggap sebagai outlier. Nah, kalau kita coba lihat lagi di slide berikutnya. Ini ya. Nah, jadi ini mu dikurangi 3 sigma dengan mu plus 3 sigma itu pasti nanti datanya itu berada di sini ya. Datanya itu berada di luar distribusi normal. Datanya itu berada di sini. Bentar. Datanya itu berada di sini ya. Nah, di sini. Jadi nggak mengikuti distribusi normal ya. Atau di sini ya. Memang data kita nggak 100% mengikuti distribusi normal ya. Tapi paling tidak kalau data itu berada di luar distribusi kita, maka kita anggap sebagai outlier. Oke, ini contohnya ya. Kita asumsikan kita punya data X ya. Dengan X ini ada terdiri dari 1000 sampel atau 1000 observasi. Yang mana mengikuti distribusi normal dengan nilai rata-ratanya itu 5 ya. Dan nilai distribusi normalnya itu nilai standar deviasinya 4. Maka kita tentukan ini ya. Mu X-nya itu 5,03 ya. Ini itu ya. Ini adalah nilai, bukan standar deviasi, tapi nilai varians ya. Nah, jadi kalau ada lambang N5,4 ini berarti nilai mu-nya ini sigma kuadrat atau nilai varians. Jadi nilai rata-ratanya itu anggap saja 5,03 ya. Ini harusnya 5,03. Nilai ininya, sigmanya atau nilai standar deviasinya itu adalah akar dari sigma kuadrat. Ini variansnya tadi ya. Jadi 2,02. Ini memang nggak 100% 4 misalnya. Nilainya bisa jadi 4, sekian gitu ya. Ini 5, sekian gitu ya. Kita tentukan lower bound sama upper bound-nya. Maka asumsi kita lower bound itu adalah nilai yang berada di bawah rata-rata atau mu dikurangi 3 sigma. Dan nilai upper bound-nya itu 3 mu ditambah 3 sigma. Nah, ini nilainya itu minus 1,02 dan 1,08 untuk nilai lower bound sama upper bound-nya. Kalau nilainya itu minus 2, berarti dia dianggap outlier. Kalau nilainya
1,2 atau 1,9 ya dia juga outlier karena dia di luar lower bound dan upper bound. Nah, observasi yang di bawah lower bound atau di atasnya upper bound maka bisa dipertimbangkan bahwa itu adalah nilai yang outlier. Oke ya. Ini adalah code-nya kalau kita mau menentukan apa namanya? Outlier menggunakan metode standar deviasi. Kita langsung coba saja di itu ya, di Google Colab ya, di Python-nya. Kita cepat saja ya. Ini karena waktunya juga sudah mepet. Jadi ini saya tambahkan lagi satu itu ya. Ini untuk detecting outlier. Cara yang pertama kita bisa menggunakan standar deviasi ya. Standard deviation. Oke, kalau pakai standar deviasi ini kita misalnya kita ini ya, kita random dulu nilai dari sebuah variabel kita random ya. Ini kita pakai random.seed ya. Ini buat itu. Buat apa namanya? Biar nanti nilai random kita itu nilainya sama terus ya. Jadi kita pakai random seed. Terus kita tentukan sebuah variabel X itu nilainya adalah 5 plus 2 dikali np.random.run ya. 1000. Berarti kita punya 1000 observasi gitu ya. Kita punya 1000 observasi. Oke, kita coba print dulu ya, print X. Nah, nilai observasinya random ya, sebanyak 1000. 5 plus 2 dikali np.random.runn. Jadi ini kan nilainya 0 sampai 1 ya harusnya ya. 0 sampai 1 sebanyak 1000 kali. Terus kita kalikan 2 dan kita tambahkan dengan 5 ya. Itu ya. Oke, sebentar saya coba print dulu np.random.run ini kalau kita coba print itu nilai rentangnya berapa sampai berapa ya? Oh, banyak ya. Nggak harus 0 sampai 1 ya. Bisa jadi di luar itu ya. Oke, ini jadi X lagi. Jadi intinya X ini berisi nilai random gitu ya. Nilai random rentangnya ini nggak harus 0 sampai 1 sih ini. Rentangnya bisa lebih dari itu kalau kita lihat ya. Oke, terus kita coba deteksi outliernya ya dari data kita. Nah, kita coba hitung dulu nilai min sama nilai min dari itu ya, min dari rata-rata dari data kita tadi. Nah, misalnya kita cari nilai minnya itu x dot min gini ya. Seperti ini ya. Terus standar deviasinya SD sama dengan x dot std. Nah, terus kita cari lower bound sama upper bound-nya. Itu sama dengan seperti tadi ya, di rumus kita tadi, lower bound sama upper bound-nya itu ini ya. Ini lower bound-nya, ini upper bound-nya. Jadi kalau kita implementasikan di sini, itu adalah mu ya, dikurangi 3 dikali standar deviasi. Sedangkan untuk upper bound-nya itu adalah mu ditambah dengan 3 dikali standar deviasi. Seperti ini. Nah, kita coba print. Yang kita print ini nilai min-nya ya. Nilai min dari misalnya dari data kita tadi ya. Persen titik 2 F. Nah, biar nanti nilainya itu 2 angka di belakang koma gitu ya. Terus standar deviasinya, misalnya standar deviasinya itu misalnya ini ya, kita tentukan juga persen titik 2 F ya. Terus lower bound-nya itu juga kita tuliskan 2 angka di belakang koma. Begitu juga untuk upper bound-nya ya. Ini ya, terus ini ya, nilai ini sama ini kita bisa langsung tuliskan di sini ya.
Jadi persen 2F yang pertama itu merepresentasikan min, yang kedua itu standar deviasi, yang ketiga itu lower bound, dan yang keempat itu upper bound. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat ya. Nah, betul ya. Oke, kita coba print dulu. Min, standar deviasi, lower bound, sama upper boundnya ini ya. Oke, sama dengan yang ada di slide ya. Terus kita coba deteksi outliers-nya. Nah, outliers-nya itu kita bisa gunakan seperti ini ya, X dengan indeks yang mana np.where ya. Where-nya itu kita cari bahwa X-nya itu kurang dari lower bound ya, atau seperti ini, atau X-nya itu lebih dari upper bound. Ini outlier-nya. Itu ya. Nah, terus kita print detected outlier-nya ya. Detected outlier-nya itu misalnya kita print outliers-nya tadi. Terus ini yang outlier-nya ya, yang outliers free-nya, yang bukan outliers-nya. Yang bukan outliers-nya, ini kita itu aja ya, copy saja dari sini. Ini kita copy, biar nggak terlalu lama. Kita tinggal ubah saja ini jadi lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, terus kita print jumlahnya saja. Print the number of non-outlier observation. Persen Q len dari X outliers free. Seperti ini ya. Nah, yang outlier cuma 2 ternyata. Oh, X outliers free. Harusnya 998 ya, sebentar. Ini lebih dari sama dengan, oh ini bukan O atau, tapi dan ya. Yang ini atau. Jadi yang ada di dalam ini kan ya, bukan atau ya, tapi dan yang ini. 998. Jadi ada 2 outlier. Jadi 11,6 sama 12, sekian ini dia berada di atasnya upper bound gitu kan ya, di atasnya upper bound. Oke, silakan bisa dicoba dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya ya. Selanjutnya kita menggunakan interquartile range method ya. Ini sebetulnya sama dengan itu sih. Sama dengan standar deviasi. Cuman bedanya di sini ya. Kita menentukan quartile. Quartile itu kita bisa bagi menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Bentar. Oh sorry, bukan Q1, Q2, Q3, Q4 sih. Tapi ini ya, kita punya interquartile itu yang mana interquartile itu, misalnya kita punya data seperti ini ya. Ini sebentar, ini kayaknya ada yang salah di slide-nya ini sebentar.
Oke, kita coba lihat contohnya saja ya di sini ya. Ini misalnya asumsikan kita punya X dengan nilai sekian ya. Ini kita harus urutkan dulu ya. Kita harus urutkan dulu dari yang kecil ke besar. Gitu ya. Terus kita cari Q1 sama Q3-nya. Nah, Q1 sama Q3 itu di sini nggak dituliskan rumusnya ya. Oke, kita coba cari di itu ya, Google ya. Rumus dari how to find how to find kuartil ya. Di ini nggak dijelaskan rumusnya ya. Di mana di slide-nya. Ini biar Anda juga paham, jadi saya coba ini ya. Ada ini ya, mungkin ini ya. Ada 3 kuartil ya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini, di slide-nya nggak dijelaskan itunya apa namanya eh rumusnya ya. Jadi kayak gini, misalnya ini aja ya. Kita punya data, kita urutkan, kita cari Q1, Q2 sama Q3-nya. Kalau Q2 ini ya kayak mediannya ya, nilai mediannya. Kalau data kita itu ganjil gampang ya, kita bisa langsung apa namanya eh bagi, terus kita cari nilai tengahnya. Tapi kalau data kita genap, ya biasanya kita cari nilai rata-rata dari dua data yang berdekatan itu. Ini kita punya Q1 sama Q2 sama Q3 ya. Nah, jadi ini kita harus urutkan dulu. Setelah itu baru nanti kita cari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang outlier itu ya kita bisa asumsikan bahwa nilai yang dia itu di bawah lower bound-nya itu di bawah kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali interkuartil. Nah, interkuartil itu adalah hasil dari pengurangan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kalau yang nilainya itu di atasnya kuartil 3 ditambah 1,5 interkuartilnya, jadi dia juga kita asumsikan sebagai outlier. Jadi outliernya itu berada di sini. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita anggap saja ini datanya sudah kita urutkan, ketemu kuartil 1 sama kuartil 3-nya. Nah, terus kita kalikan, ya kita cari lower bound-nya itu dengan cara kuartil 1 dikurangi 1,5 interkuartilnya, ketemu nilai 2,59, dan untuk upper bound-nya 6,64. Ya. Nah, jadi outliernya nanti yang berada di luar ini ya, di bawahnya ini atau di atasnya ini. Nah, ini caranya juga gampang saja. Ini kita coba langsung saja. Ini hampir mirip dengan kita sebelumnya ya. Ini kita tinggal copy saja ya. Kita kopikan saja. Saya tambahkan lagi teks di sini. Ini pakai itu ya. EQR method. Nah, ini kita paste saja. Ini kita ganti dengan ini ya. Ini nggak usah pakai ini ya. Kita cari kuartil 1 sama kuartil 3-nya ya. Dari yang sebelumnya tinggal copy paste saja biar nggak terlalu lama ya. Q1 sama Q3-nya itu dengan cara menggunakan metode np.percentile ya. Percentile yang mau kita cari itu adalah X-nya tadi ya. Nilai X-nya, koma. Ini adalah untuk mencari 25 dan 75 ini untuk mencari nilai quartile 1 sama quartile 3-nya. Q1 sama Q3-nya ya. Pakai 25 sama 75 ya. Nah, terus di sini kita tinggal ganti saja ini di dikurangi ya. Jadi lower bound-nya itu adalah Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR ya. IQR-nya itu belum kita hitung ya. IQR-nya ini sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ini ya. Nah, ini seperti ini batas atasnya. Batas atasnya ini kita ganti dengan Q3 ya. Q3 plus 1,5 dikali dengan IQR. Kita coba eksekusi langsung. Mirip ya harusnya ya. Nah, ini ada beberapa yang terdeteksi sebagai outlier ya kalau kita menggunakan interkuartil. Beda ya hasilnya kalau kita bandingkan dengan itunya standar deviasi ini belum kita ubah ya. Ini kita ganti dengan Q1, Q1 ini Q2, Q3 ya. Q3
IQR, IQR, LB dan UB, LB, Q1, Q3, IQR, UB, LB-nya belum kita hitung. Ini ya, IQR. Q1, Q3, IQR, LB, UB. Oke, jadi yang terdeteksi sebagai outlier ada 5 kalau kita menggunakan interquartile method ya. Oh, sebentar, ini kok beda dengan itu ya, yang ada di slide ya. Tadi randomnya sudah kita cari ya harusnya. Saya coba cek dulu. Oh ya, yang di slide ini beda ya. Kayaknya ini tadi saya sempat dibilangi sama Pak Joko juga sih. Ini ada yang salah yang di interquartile. Jadi yang betul ini harusnya yang saya ketikkan di sini ya. Ini yang betul harusnya yang saya ketikkan di sini ya. Oh iya, ini beda ya. X-nya ternyata ini nggak 1000 ya, tapi kita bikin cuma 10 saja ini. Kalau yang di slide itu X-nya itu bukan run N10 1000 ya. Tapi biarin aja, kita pakai yang ini saja biar kita tahu bedanya ya dengan yang standar deviasi. Oke, kita langsung lanjut saja dulu ya. Oke, mungkin saya coba kasih waktu 1 menit dulu untuk mencoba ya. Selanjutnya nanti kita bahas handling missing values ya. Oke, kita lanjut dulu ke yang bagian ini ya. Handling missing values. Oke, handling missing values ini terkadang dataset yang kita miliki itu ada beberapa fitur yang nilainya itu 0 atau hilang ya. Dan missing values ini ada beberapa tipe. Yang pertama ini missing completely at random, yaitu jadi missingnya itu karena memang nggak bisa kita prediksi ya, benar-benar random. Yang kedua missing at random. Nah, jadi probability hilangnya itu dipengaruhi oleh beberapa fitur ya yang ada di data kita. Nah, kalau missing not at random sebetulnya ini lebih mudah kita deteksi ya. Jadi dia missingnya itu depend dari informasi yang ada di fitur yang lainnya. Kita coba lihat ya contoh-contohnya. Ini beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi missing values ya. Kita bisa menggunakan interpolation atau mean, median, sama mode ya. Oke. Ini kalau kita menggunakan yang ini ya, MCAR atau MAR, missing completely at random atau missing at random ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Ini kan ada data yang not a number ya. Ini datanya missing gitu ya, nggak ada nilainya. Ya, kita bisa gunakan ini cara ya dengan menghilangkan satu row itu kita hilangkan ya. Jadi yang row ke-1 ini ya kita hilangkan. Caranya ini Anda bisa lihat di sini. Ini ya. Nah, ini misalnya kita random seperti ini, terus kita modifikasi misalnya X yang ada di indeks ke 1,2 itu kita ganti dengan not a number. Ini ya. Caranya kita langsung bisa saja hilangkan. Ini nggak perlu kita itu ya, nggak perlu kita coba langsung. Ini sebetulnya Anda bisa langsung lihat ya, simple codingannya sebetulnya. Ini kita gunakan drop na. Metode drop na ini kita gunakan untuk menghilangkan sebuah row data yang
mana dia nilainya terdapat not a number. Nah, kita hilangkan. Jadi yang not a number ini kita hilangkan. Sebetulnya missing handling values ini, pertanyaan saya, handling missing values ini dilakukan saat sebelum preprocessing atau setelah preprocessing? Sebelum ya, harusnya ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan ini handling missing values dulu. Karena kalau kita ingin melakukan scaling, kita lakukan apa namanya normalisasi, terus kita lakukan apa tadi? Kita lakukan ini ya, detecting outlier ya. Seharusnya ini kita harus lakukan terlebih dahulu handling missing values ini. Gitu ya. Nah, kalau kita cara yang lain misalnya kita menggunakan interpolation. Interpolation ini caranya kita hitung rata-rata dari nilai atas, nilai sebelumnya, dan nilai sesudahnya. Jadi ini kan 0, ini 40. Jadi yang ada not a number-nya ini nggak langsung kita hilangkan, tapi kita ganti dengan nilai rata-rata dari data sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kita ganti saja dengan in place-nya sama dengan true, pakai interpolate ya. Cara yang ketiga ya, ini kita bisa gunakan nilai rata-rata dari semua kolom ya, semua sampel yang kita miliki. Jadi bukan hanya 0 sama 40 saja ya. Oh sorry, ini kita cari itunya ya. Kalau ini kan tadi kita gunakan average ya. Kalau yang ini kita gunakan nilai median. Jadi oh ini juga min sih, sorry. Ini min. Tapi minnya ini kita hitung dengan menghitung semua sampel ya. Untuk atribut kedua. 0, 40, 69, sama 3 ini kita jumlahkan. Kita bagi 4 ketemunya 28. Nah ini ya. Bisa pakai filna dengan nilai rata-rata. Atau dengan median sama mode juga bisa ya sebetulnya ya. Ini Anda bisa nanti coba sendiri ya. Ini sebetulnya gampang ya untuk handling missing values ini kita ganti dengan nilai min, median atau nilai mode-nya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kita hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Minggu depan kita akan belajar algoritma klasifikasi ya. Algoritma regresi menggunakan linear regression sama non-linear regression ya. Nanti kita bahas minggu depan. Ini saya stop dulu. Belum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan.